Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai. Selamat pagi santriwan, santriwati, ustadz dan ustadzah dan para alumni. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas tentang bab tamyiz. Yang mana sebelumnya kita telah membahas bahwa tamyiz wajib dibaca jar apabila tamyiz menjadi mudhof ilaih dari mumayyaznya dan seterusnya ya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Langsung saja mari kita baca dua bait bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wansiban sareng kedang nganasobkeun nya-nyaan anjeun al-fa'ila Jangan sekalikan al-fa'ila makna kana tamyiz fa'il maknanya gitu. Tidak ada yang al-fa'ilal makna kana tamyiz fa'il fil makna bi af'ala ulafat af'ala mufaddilan barina anu ngunggulkeun anjeun ka anta a'la manzilan ari contona eta tetep sapertoskeun lapan anta a'la manzilan anta ari anjeun a'la eta leuwih luhur nana manzilan kadudukanana. Silakan baca bersama-sama. Kemarin telah menjelaskan bahwa kalimah setelah mumayyaz atau setelah mudhof, bisa setelah mumayyaz atau mudhof, bisa dijadikan tamyiz, macanya dinasabkan. Yang kedua, dijerkan setelah mudhof. Contoh yang kemarin, hada sibru ardin, bisa hada sibrun ardon. Lapad ardon bisa dijadikan mudhof ilaih atau dijadikan tamyiz. Tetapi kemarin dijelaskan lagi, apabila tamyiz setelah mumayyaz mudhof ilaih, membacanya wajib dinasabkan apabila mudhofnya memerlukan kepada mudhof ilaih. Tetapi kemarin sudah dijelaskan. Sekarang juga sebenarnya di dalam dua bait ini ada kaitan dengan af'alut tafdhil dan ta'jub. Sebenarnya bab af'alut tafdhil sudah dijelaskan, kalau ta'jub belum selesai. Nanti dilanjutkan setelah jar majrur. Jadi pada kesempatan ini juga bagaimana i'rabnya
tamyiz wansiban, dan harus menasabkan kamu kepada apa? Al-fa'ilal makna, kepada tamyiz fa'il fil makna. Jadi ada tamyiz fa'il fil makna. Tamyiz fa'il fil makna membacanya harus dinasabkan. Tamyiz fa'il fil makna itu apa? Bi'af'ala, tamyiz setelah mupadila, tamyiz setelah af'ala tamyiz, af'ala tafdil. Jadi dalam bait ini secara terjemah bebasnya begini, harus menasabkan kamu tamyiz fa'il fil makna, tamyiz fa'il dina makna apa? Tamyiz setelah af'ala tafdil. Tamyiz setelah af'ala tafdil, tapi af'ala tafdil terbagi dua. Ada af'ala tafdil fa'il fil makna, ada af'ala tafdil yang bukan fa'il di dalam maknanya. Contohnya anta a'la manjila, anta kamu, a'la kamu itu adalah a'la orang yang paling tinggi. Jadi kalau dalam bahasa Inggris mah good better best, itu baik lebih baik. Jadi orang yang unggul, orang yang lebih, ada yang disebut af'ala tafdil, nanti akan dijelaskan. Jadi tamyiz setelah af'ala tafdil fa'il fil makna. Jadi sekarang a'la manjilan, manjilan itu tamyiz tarkiban isim nakiroh yang dinasabkan, tarkiban jadi tamyiz, macanya dinasabkan itu karena mansiban itu maknanya fa'il. Jadi anta a'la manjilan itu sama dengan a'la manjiluka, kamu derajatnya paling tinggi. A'la anta a'la manjila, kalau dijadikan fa'il a'la manjiluka, anta a'la engkau adalah paling tinggi derajatnya. Itu disebut af'ala tafdil lapad a'la. Lapad manjilan itu disebut tamyiz fa'il di dalam maknanya, fa'il fil makna. Jadi ada tamyiz fa'il fil makna. Sebab tidak setiap setelah af'ala tafdil menjadikan fa'il fil makna. Misalnya itu sama, harus didapatkan membacanya seperti yang kemarin. Jaidun atau anta ahsanu rajulin, kamu adalah lelaki paling baik, kamu adalah laki-laki paling baik. Anta ahsanu rajulin, ta ahsanu rajulin, ahsanu kepada rajul itu, lapad rajulin itu bukan fa'il fil makna, itu harus didapatkan. Jadi setelah af'ala tafdil, apabila fa'il fil makna, tamyiz fa'il fil makna harus dinasabkan tamyiznya. Contoh yang tadi itu anta a'la manjilan, yang jadi contoh lapad manjilan. Manjilan itu isim nakiroh yang dinasabkan, tarkiban jadi tamyiz karena setelah af'ala tafdil itu lapad a'la. Lapad manjilan itu disebut fa'il di dalam maknanya. Fa'il di dalam maknanya itu karena a'la manjilan itu kalau didohirkan anta a'la manjiluka gitu, engkau adalah laki-laki baik, a'la manjilan. Jadi di dalam bait ini kesimpulannya, setelah kalimat af'ala tafdil yang menjadi tamyiz fa'il di dalam maknanya, membacanya harus dijabarkan. Wansiban al fa'ilal makna bi af'ala mufaddilan. Terjemah bebasnya, tamyiz fa'il di dalam maknanya membacanya harus dinasabkan. Kalau setelah af'ala tafdil tidak mengandung fa'il fil makna, membacanya harus dijadikan mudhof ilaih. Contoh yang fa'il al fa'ilal makna, anta a'la manjilan, engkau adalah paling tinggi derajatnya. Lapad manjilan itu tamyiz. Selain tamyiz itu mengandung fa'il di dalam maknanya. Karena setelah af'ala tafdil mengandung makna fa'il fil makna, disebutnya juga
tamyiz fa'il fil makna. Jadi tamyiz fa'il fil makna itu tamyiz yang mengandung makna fa'il, membacanya harus dinasabkan. Tamyiz setelah tamyiz yang mengandung fa'il fil makna, setelah af'ala tafdil, membacanya harus dinasabkan. Contohnya anta ala manjilan. Lapad manjilan itu isim nakiro, barisnya dinasabkan. Mengapa dinasabkan? Sebab jadi tamyiz. Tamyiz apa namanya? Tamyiz fa'il fil makna. Begini, mohon maaf diulangi lagi ya. Jadi ada yang disebut fa'il fil makna. Fa'il fil makna itu adalah kalimat setelah af'ala tafdil. Kalimat setelah af'ala tafdil, setelah af'ala tafdil itu fa'il fil makna, disebut tamyiz fa'il fil makna. Seperti dalam bait ini anta ala manjilan. Lapan manjilan itu harus dinasabkan. Mengapa harus dinasabkan? Sebab tarkibannya jadi tamyiz. Tamyiz apa namanya? Tamyiz fa'il fil makna. Sebab lapan manjilan itu bisa diganti kalau jadi fa'il anta ala manjiluka gitu. Yang lebih tinggi itu siapa? Manjiluk. Apa? Manjiluka derajatmu gitu, manjiluka. Jadi kesimpulan dalam bait ini, tamyiz fil fa'il di dalam maknanya membacanya harus dinasabkan apabila tamyiz setelah bi'af'ala mufadilan, setelah af'ala tafdil. Di dalam bahasanya bi'af'ala mufadilan, terjemah bebasnya fi'il af'ala tafdil. Nanti ada bait khusus af'ala tafdil ya, setelah ta'ajub. Sok yang sepulkan. Untuk bait yang pertama ini ya, wa fa'ilal manasiban bi af'ala mufadilan ka anta a'la manzila, menjelaskan bahwa tamyiz fa'il fil makna ya, maksudnya tamyiz fa'il fil makna ini tamyiz berada posisinya setelah af'ala tafdil ya, setelah lafaz af'ala tafdil. Nah, tamyiz yang fa'il fil makna ini pembacaannya itu harus dibaca nasab ya, yang mana amilnya itu adalah af'al tafdilnya ya. Sebagaimana dalam bait ya, contohnya anta a'la manzilan. Nah, lafaz manzilan ini menjadi tamyiz ya, dan tamyiznya itu fa'il fil makna ya, fa'il fil makna. Manzilan ini terletak setelah lafaz a'la, yang mana a'la ini wazannya adalah af'ala. Nah, ini disebut af'ala tafdil karena mengunggulkan. Nah, ya. Apa tandanya bahwa tamyiz ini fa'il fil makna? Tandanya tamyiz bisa menjadi fa'il ketika af'ala tafdilnya itu dirubah menjadi fi'il ya. Jadi kalau kita rubah jadi fi'il seperti anta ala manziluka ya, a'lanya itu dirubah menjadi fi'il, maka manzilan ini bisa menjadi fa'il dari fi'ilnya tadi. Jadi asalnya anta a'la manzilan, ketika dirubah menjadi fi'il af'ala tafdilnya jadi anta ala manziluka. Nah, manziluka ini asalnya kan tamyiz ya, manzilan. Nah, maka tamyiz ini disebut fa'il fil makna. Maka pembacaannya ini harus dibaca nasab. Nah, itu kesimpulannya ya. Jadi tamyiz fa'il fil makna yang terletak setelah af'ala tafdil wajib dibaca nasab. Nah, tapi apabila setelah af'ala tafdil bukan fa'il fil makna, membacanya harus jadi mudhof ilaih. Contohnya jadu anta abdul rajulin gitu. Tidak setiap af'ala tafdil setelahnya menjadi fa'il di dalam maknanya. Seperti anta abdul rajulin. Anta abdul rajulin mah membacanya harus setelah af'ala tafdil harus dijarakkan jadi mudhof ilaih. Jadi setelah af'ala tafdil itu
bisa jadi tamyiz, bisa mudhof ilaih. Apabila mengandung makna apabila mengandung makna fa'il fil makna, membacanya harus dinasabkan. Setelah apalah tabdil, apabila tidak mengandung fa'il fil makna, membacanya harus dijarkan jadi mudhof ilaih. Contohnya yang tadi, Zaidun anta Abdul rajulin gitu. Sok yang kedua Jang. Dan jadi diulangi ya. Ketika af'al tabdil ya, setelah af'al tabdil tersebut tamyiznya fa'il fil makna, maka pembacanya wajib dibaca nasab. Adapun jika lafaz yang setelah af'al tabdil bukan tamyiz fa'il fil makna, maka harus dibaca JR ya, harus dibaca jar karena diidopatkan pada af'al tabdil tersebut. Contohnya tadi Zaidun afdolu rajulin. Nah, afdolu rajulin adalah lafaz afdolu, kemudian setelahnya itu rajulin, bisa menjadi tamyiz, bisa menjadi mudhof ilaih ya. Jadi bisa afdolu harus diidopatkan ya Pak Jai? Harus diidopatkan ya. Jadi Zaidun afdolu rajulin. Maka beda, ini tidak memiliki makna fa'il ya, tamyiznya tidak memiliki makna fa'il atau bukan tamyiz fa'il fil makna. Jadi yang setelah af'al tabdil itu ada tamyiz fa'il fil makna, ada tamyiz yang bukan fa'il fil makna. Nah, jadi jika yang fa'il fil makna maka membacanya harus dinasabkan. Adapun yang bukan fa'il fil makna maka harus diidopatkan. Nah, gitu. Ya sudah cukup. Terus bait yang kedua. Wa mayyiz sareng kedah ngajadikeun tamyiz anjeun ba'da kullima dina sabada setiap perkara iktado parantos nuntut itu ma ta'ajuban kana makna ta'ajub ka'akrim bi abi bakrin aban. Ari contohna eta tetep sapertoskeun lapan akrim bi abi bakrin aban. Akrim kedah ngamulyakeun anjeun. Ulah kedah. Jadi ari ta'ajub mah aduh kacida mulyana gitu tah. Akrim aduh pan ta'ajub kaget. Aduh kacida mulyana sok. Akrim aduh kacida mulyana. Saha bi abi bakrin Abu Bakar naonana aban abapa anana. Silakan baca bersama-sama. Kalau tadi menjelaskan tentang kaitan tamyiz dengan apalah tabdil. Kalau sekarang akan menjelaskan kalau tamyiz yang ada kaitannya dengan mata ajub. Jadi ada bab fi'il ta'ajub. Apa baitnya? Bi'ab alantik sok. Bi'ab alantik Ba'da mata ajuban. Auji bi'afil qabla majrurin biba. Sok bi'af alantik. Bi'af alantik ba'da mata ajuban auji bi'af li qabla majrur. Tak mata kudu katalan alfiah teh. Sabab antara bet jeung bet teh ngait. Ini lagi menjelaskan tamyiz tapi ada kaitannya dengan ta'ajub. Wa mayyiz
dan harus menjadikan tamyiz apabila bagaimana ba'da kulli maqtado ta'juban, setelah kalimat, semua kalimat, setiap kalimat yang mengandung makna ta'jub. Jadi setelah kalimat yang mengandung makna ta'jub, setelahnya harus dijadikan tamyiz. Berarti membacanya jadi isim nakiroh setelah kalimah yang mengandung makna ta'jub harus dijadikan tamyiz. Berarti barisnya harus dinasabkan, tarkibannya harus jadi tamyiz. Setiap kalimah bukan setiap kalimah setelah kalimah yang mengandung ta'jub, sok ikuti Bapak, isim nakiroh, kalimah isim nakiroh, setelah kalimat yang mempunyai makna faedah ta'jub harus dijadikan tamyiz. Membacanya harus dinasabkan. Contohnya akrim. Ari aduh tenan bahasa Indonesia teh. Sungguh akrim. Sungguh mulia. Abi Bakar. Aban bapaknya. Jadi kalau melihat sesuatu yang kaget, itu disebut nate ta'jub. Ari ta'jub teh kaget. Melihat sesuatu kaget gitu karena ada kelebihannya. Kaget modal subhanallah, itu kaget. Lamun ningali kaget pada subhanallahnya. Subhanallah, dat maha suci Allah. Atau ada wajan-wajannya. Nyata wajan apala biap alantik badama ta'juban auji biap ayo qabla majrudin biba. Nanti dalam bab ta'jub lebih jelas. Kalimah sok isim nakiroh sok isim nakiroh setelah kalimat yang mengandung makna faedah ta'jub, harus dijadikan membacanya dinasabkan. Contohnya akrim. Aduh kacida mulyana. Sahabi Abi Bakrin Abu Bakar. Naonana aban bapaknya. Yang menjadi tamyiz lapad aban. Kalimah yang mengandung faedah ta'jub. Akrim bi Abi Bakrin. Isim nakiroh. Setelah kalimah yang mempunyai faedah ta'jub, yang mengandung makna faedah ta'jub, harus dijadikan tamyiz. Harus dijadikan tamyiz. Setelah kalimah yang mengandung makna ta'jub. Contohnya akrim bi Abi Bakrin aban. Lapad aban. Tarkibannya membacanya nasab. Tarkibannya jadi tamyiz. Karena kalimah setelah kalimah yang mengandung makna ta'jub.
harus dijadikan tamyiz sok. Kalimah setelah kalimah yang mengandung faidah makna ta'ajub. Kesimpulannya wa mayyiz harus menjadikan tamyiz kamu ba'da kulli maqtado ta'ajuban, setelah kalimah yang mengandung makna ta'ajub. Kalimah setelah kalimah sok. Kalimah setelah kalimah yang mengandung makna faidah ta'ajub. Tarkibannya harus jadi tamyiz. Karena jadi tamyiz membacanya harus dinasabkan. Contohnya akrim bi abi bakrin aban. Kalimat aban irobnya nasab, tarkibannya jadi tamyiz. Mengapa jadi tamyiz? Kalimat aban posisinya setelah kalimat yang mengandung makna faidah ta'ajub. Sok jangan adam diingat lagi. Untuk bait yang kedua yaitu bait wa ba'da kulli maqtado ta'ajuba mayyiz ka akrim bi abi bakrin aba, menjelaskan bahwa kalimah isim yang nakiroh yang terletak setelah kalimah yang mengandung makna ta'ajub itu harus dijadikan tamyiz. Nah, diulangi, kalimah isim yang nakiroh setelah kalimah yang mengandung makna ta'ajub maka harus dijadikan tamyiz gitu. Ya, otomatis pembacaannya harus dibaca nasab. Nah, contoh seperti lafaz akrim bi abi bakrin aban. Nah, yang menjadi tamyiz yaitu lafaz aban. Karena aban terletak setelah kalimah atau jumlah yang memiliki makna ta'ajub. Akrim bi abi bakrin. Nah, itu adalah ta'ajub ya. Tuh. Karena kan tadi juga dibacakan tentang ta'ajub ya. Dan bahwa ta'ajub itu bisa oleh fiil yang berwajan af'il ya, berwajan af'il yang mana setelah af'il itu ada kalimah yang dijarkan oleh haraf jar. Nah, setelah ta'ajub apabila ada kalimah isim kemudian nakiroh maka harus dijadikan tamyiz dan pembacaannya harus dibaca nasab. Yang pertama, setelah apalah tabdil membacanya ada dua, bisa dinasabkan jadi apalah tabdil kalau tamyiznya mengandung fa'il fil makna, bisa dijarkan jadi mudhof ilaih apabila setelah apalah tabdil bukan fa'il fil makna. Kalau di dalam bait ini membacanya harus dinasabkan dijadikan tamyiz setelah kalimah yang mengandung makna ta'ajub. Kalau tadi mas setelah kalimah apalah tabdil membacanya bisa dua, bisa dinasabkan jadi tamyiz, bisa dijarkan jadi mudhof ilaih. Contoh yang jadi apa tadi teh? Yang jadi tamyiz anta ala manjilan. Contoh yang jadi mudhof ilaih anta abdulu jaidin atau abdul rajulin. Anta abdulu rajulin harus nakiroh. Anta abdulu rajulin itu dijadikan mudhof ilaih. Kalau dalam kalimat setelah apalah tabdil mah
tidak dijadikan mudhof ilaih, tapi membacanya satu, harus dinasabkan. Akrim bi Abi Bakrin aban, yang jadi lafaz aban. Jadi ada dua kesimpulan dalam bait ini. Yang pertama, tamyiz setelah apalah tabdil, membacanya bisa dijadikan tamyiz kalau mengandung fa'il fil makna, membacanya bisa dijarkan kalau jadi mudhof ilaih. Kalau di dalam bait ini mah tidak ada dijadikan mudhof ilaih, tapi membacanya harus dinasabkan menjadi tamyiz kalimah setelah kalimah yang mengandung makna ta'ajub atau faidah ta'ajub. Contohnya akrim bi Abi Bakrin aban. Coba Jang Adam simpulkan dua bait belajar. Jadi kesimpulan dari dua bait yang kita bahas tadi, untuk bait yang pertama menjelaskan bahwa tamyiz yang memiliki makna fi'il fil makna, ya tamyiz fa'il fil makna, dan setelah lafaz af'ala tabdil maka harus dibaca nasab. Adapun yang tamyiznya tidak fa'il fil makna itu harus dijarkan karena diidopatkan kepada af'ala tabdilnya. Nah, itu untuk bait yang pertama. Kemudian untuk bait yang kedua ini menjelaskan bahwa kalimah isim yang nakiroh, ya, yang terletak setelah kalimah yang memiliki makna ta'ajub, maka harus dibaca, harus dijadikan tamyiz. Oleh karena itu harus dibaca nasab. Untuk bait yang pertama tadi bisa dinasobkan, bisa dijarkan. Tamyiznya kalau yang dinasobkan itu tamyiznya harus fa'il fil makna, ya, yang terletak setelah af'ala tabdil. Yang dijarkan tamyiznya bukan yang fa'il fil makna, ya. Kemudian yang kedua, ya, menjelaskan bahwa setiap kalimat isim nakiroh, ya, yang terletak setelah kalimat yang memiliki makna ta'ajub maka harus dijadikan tamyiz dan pembacaannya dinasabkan seperti dalam bait contohnya akrim bi Abi Bakrin aban. Nah, lafaz aban itu jadi tamyiz karena terletak setelah kalimah yang mengandung makna ta'ajub, yaitu akrim bi Abi Bakrin. Mungkin itu kesimpulan dari dua bait. Ya, cukup. Kita cukupkan kajian pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian pagi ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka tubu ilaik. Walhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum